Liko, seorang gadis introvert memulai petualangannya sebagai seorang trainer di Indigo Academy, sekolahan yang terletak di Regen Kanto. Di sana dia bertemu dengan Anne, teman sekelas sekaligus teman sekamarnya. Keesokan harinya, para murid disuruh untuk memilih Pokemon starter. Di sini Liko pun mendapatkan Sprigatito sebagai Pokemon pertamanya. Namun ternyata Sprigatito masih belum mau menerimanya, dan Pokemon itu malah kabur. Akhirnya Liko pun mencari cara supaya dia bisa berteman dengan Sprigatito, melatih Pokemonnya sampai mahir. Sekembalinya ke kamar, Liko mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidurnya yang berisikan penden. Penden ini adalah hadiah pemberian neneknya, yang dimaksudkan sebagai jimat keberuntungan untuk menjaganya tetap aman. Setelahnya Liko bertemu dengan Amesio, yang memintanya untuk menyerahkan penden atas permintaan neneknya. Liko yang merasa curiga kemudian mengambil pendennya dan memanjat keluar jendela untuk melarikan diri. Saat dia dalam keadaan terpojok, Prof. Friet dan Charizard datang menyelamatkannya. Di tengah pertarungan Prof. Friet versus Amesio, penden Liko tiba-tiba bersinar terang, membentuk bola energi berwarna hijau untuk melindunginya. Prof. Friet memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa kabur Liko bersamanya. Setelah membawa Liko ke kapal Brave Asagi, Prof. Friet pun memperkenalkan bahwa mereka adalah Rising Fall Tacklers. Namun tak lama kemudian, The Explorer yang mengincar penden Liko datang menyerbu kapal mereka. Dikarenakan tidak ingin membahayakan yang lainnya, akhirnya Liko pun menyerahkan diri kepada Amesio. Namun untungnya Prof. Friet menghentikan hal tersebut, dengan menantang Amesio bertarung. Kapten Pikachu lalu bertarung melawan Cerulege, mampu mengimbangi kekuatannya. Liko kemudian memberanikan diri untuk ikut bertarung juga, memerintahkan Sprigatito Leafage. Namun serangan itu mematahkan barrier yang mengelilingi arena, membuat angin berhembus kencang, dan akibatnya Sprigatito pun ditangkap oleh The Explorer. Sesampainya di pelabuhan, mereka menggunakan Rockruff untuk melacak keberadaan Sprigatito, membawa mereka ke tempat persembunyian The Explorer. Sesampainya di dalam, mereka bertemu dengan Amesio yang menyuruh untuk menyerahkan penden. Akhirnya terjadilah pertarungan Kapten Pikachu versus Cerulege lagi. Selagi mereka sibuk bertarung, Liko menyempatkan diri untuk menyelinap masuk, dengan Rockruff yang membimbingnya ke ruangan Sprigatito ditahan. Liko berhasil mendobrak pintu dan bersatu kembali dengan Sprigatito, berhasil melarikan diri dari anggota The Explorer lainnya. Setelah melihat Liko yang berhasil kabur, Prof. Friet pun menyudahi pertarungannya dan langsung terbang bersama Charizard. Meskipun pada awalnya Liko merasa curiga kepada mereka semua, tapi Liko pun memutuskan untuk ikut berpetualang bersama Rising Fall Tacklers. Dengan Liko yang sekarang resmi menjadi anggota Rising Fall Tacklers, Prof. Friet menyatakan tujuan mereka selanjutnya adalah rumah Liko. Sementara itu di sebuah pulau terpencil, Roy sedang menjalani sesi online bersama dengan teman-temannya, yang semuanya sudah memperoleh berbagai Pokemon. Roy iri pada mereka sedangkan di pulau ini tidak ada satupun yang menjadi trainer Pokemon. Jadi dia tidak tahu cara menangkap Pokemon meskipun dekat dengan mereka. Roy kemudian bertemu dengan Fuecoco yang tersesat dan ingin kembali ke kapal Brave Asagi. Liko dan Roy akhirnya bertemu untuk pertama kalinya, menghadapi Pokemon yang mengamuk karena stok makanan mereka telah dihabisi oleh Fuecoco. Untungnya ada Prof. Friet dan Kapten Pikachu yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sebagai permintaan maaf, mereka pun mengumpulkan lebih banyak berry untuk para Pokemon tadi. Masih penasaran dengan Fuecoco, Roy pun nekat menyelinap ke kapal Brave Asagi, di mana dia dipergoki Kapten Pikachu yang langsung menyerangnya. Setelahnya Roy pun meminta maaf kepada Rising Fall Tacklers atas perbuatannya itu. Singkat cerita, Roy membawa teman-temannya ke rumah kakeknya untuk meminta bantuan memperbaiki kapal Brave Asagi. Namun di saat yang bersamaan, The Explorer datang menyerang mereka. Pertarungan dimulai dengan Liko dan Roy memerintahkan Sprigatito dan Fuecoco menyerang, tapi Amesio dan Cerulege bisa menangkisnya dengan mudah. Cerulege kemudian keluar masuk portal dan menghajar Sprigatito dan Fuecoco tanpa ampun. Ketika Liko dan Roy berlari demi melindungi Pokemon mereka, Penden dan Unseen Pokeball beresonansi, mengeluarkan Shiny Rayquaza dari dalamnya. Shiny Rayquaza mulai mengamuk, sehingga The Explorer terpaksa mundur untuk sementara waktu. Setelahnya Shiny Rayquaza pun menghilang entah kemana. Setelah itu Roy menangkap Fuecoco,
dan memutuskan untuk ikut berpetualang bersama Rising Fall Tacklers, karena dia ingin bertemu lagi dengan Shiny Rayquaza. Setelah mengalami kekalahan dari The Explorer, Kapten Pikachu memberi latihan spesial kepada Liko dan Roy supaya mereka semakin bertambah kuat. Liko dan Roy memaksa Sprigatito dan Fuecoco menyerang secara terus-menerus. Akan tetapi setiap kali Sprigatito dan Fuecoco menyerang, Kapten Pikachu bisa mengantisipasi dengan gerakan super cepatnya. Sampai akhirnya Sprigatito dan Fuecoco kelelahan sendiri, sehingga Kapten Pikachu dinyatakan sebagai pemenangnya. Sementara itu, ternyata ada satu lagi anggota Rising Fall Tacklers yang bekerja untuk mengumpulkan informasi serta mengembangkan aplikasi. Selain itu, Dot juga bekerja sebagai seorang streamer terkenal bernama Nidoting. Setelahnya Liko dan Roy pergi menemui Dot, dengan harapan bisa mendapatkan informasi tentang Shiny Rayquaza. Namun kedatangan mereka tidak disambut dengan ramah oleh Dot, yang sama sekali tidak mau membukakan pintu kamarnya. Sehabis beristirahat mereka mengadakan pertarungan lagi, di mana Prof. Friet menyuruh Liko dan Roy untuk mengingat apa yang diajarkan oleh Kapten Pikachu. Berkat Kapten Pikachu, mereka akhirnya tahu bahwa pertarungan tidak bisa dimenangkan seorang diri. Gerakan trainer dan Pokemon harus saling sinkron, sehingga terciptalah move yang sempurna. Seiring berjalannya pertarungan, kecepatan Sprigatito perlahan meningkat, dan dengan itu dia berhasil melumpuhkan Fuecoco, memberikan kemenangan kepada Liko. Kemudian mereka mendapat pesan dari Dot yang menyuruh untuk datang ke ruangannya. Di sini Dot memberikan sepucuk kertas gambar Shiny Rayquaza dan peta Regen Paldea, yang artinya Pokemon legendari itu berada di wilayah tersebut. Selagi yang lainnya berbelanja, Liko menyerahkan makanan ke kamar Dot. Dari sini Liko pun mengajak Dot menonton live streaming Nidoting bersama-sama, tanpa mengetahui bahwa orang yang dia ajak ngobrol adalah Nidoting itu sendiri. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di rumah Liko. Di sini Liko pun merasa gelisah, karena kalau dia pulang ke rumah, maka petualangannya akan segera berakhir. Saat dalam perjalanan pulang setelah membeli makanan, Liko berpas-pasan dengan Lechong yang mencuri makanannya. Liko terus mengejar Lechong, yang akhirnya Pokemon itu berbalik menyerang Liko. Saat Liko dalam keadaan terdesak, Sprigatito datang menyelamatkannya, berhasil mengusir Pokemon babi tersebut. Setelah semua yang dilaluinya, Liko berani mengutarakan niatnya untuk tetap berpetualang bersama teman-temannya, dan ayahnya dengan senang hati mengizinkannya untuk berpetualang lagi. Sesampainya di kota Artazon, mereka bertemu dengan Nemo, yang membawa mereka untuk bertemu dengan Kolza, gym leader kota ini. Demi mendapatkan informasi mengenai Shiny Rayquaza, Roy pun bertarung melawan gym leader tersebut. Namun sayangnya Roy kalah, dan dari pertarungan ini mereka pun mempelajari sedikit tentang terastal Pokemon. Setiap Pokemon bisa berubah ke berbagai tipe menyesuaikan dengan item yang diberikan. Setelah itu, Liko dan teman-temannya melintasi hutan yang rusak karena kebakaran. Sesaat kemudian, Arboliva raksasa muncul dan mulai menyerang mereka dengan menyemburkan minyak. Liko dan Roy memerintahkan Pokemonnya untuk melawan Arboliva tersebut. Namun di saat Arboliva hendak menghabisi Liko dan Roy, Arboliva akhirnya paham mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya, dan terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Setelahnya Arboliva menggunakan kemampuan penabur benihnya untuk membuat beri yang ditanam tumbuh menjadi pohon baru, sehingga hutan pun kembali pulih. Setelahnya Penden Liko berubah menjadi Pokemon misterius, dan Arboliva kemudian masuk dengan sendirinya ke dalam Unseen Pokeball. Menganggap ini sebagai tanda Arboliva ingin ikut dengan mereka, Liko dan teman-temannya pun kembali ke kapal. Di sini mulai terungkap cerita mengenai Lucius dan Pokemon Six Heroes, yang melakukan perjalanan menuju ke Rakua atau surganya para Pokemon. Berdasarkan petunjuk dari Ibu Liko, mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Nenek Liko, meminta jawaban tentang Penden Liko. Sambil menunggu kapal selesai diperbaiki, Liko dan teman-temannya mengadakan piknik kecil-kecilan. Namun tiba-tiba muncul Wattrel yang mencuri makanan Roy. Sampai kemudian Roy menyadari bahwa Wattrel itu tidak bisa terbang karena takut ketinggian. Meski masih mengalami kesulitan, Roy tidak henti-hentinya menyemangati Wattrel, sampai akhirnya Wattrel pun bisa terbang juga. Hembusan angin yang kuat membuat Wattrel kehilangan keseimbangan, sehingga Roy melemparkan Pokeball untuk menangkapnya.
Sementara itu Spinel dari The Explorer telah tiba, memerintahkan sekelompok Magneton untuk mengepung tempat ini. Prof. Riet memerintahkan Charizard untuk mengusir mereka, mengakhiri gangguan elektromagnetik yang ditimbulkannya. Saat melakukan pengejaran, Spinel memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menyerang. Prof. Riet mempertahankan dirinya sebisa mungkin, mengaktifkan Terastal Pokemon untuk mengubah Charizard menjadi tipe kegelapan, berhasil mengalahkan Behyem, dan Spinel terpaksa mundur. Namun Spinel menghipnotis Liko dan membuatnya kehilangan ingatan, berhasil mencuri pendant Liko. Sementara Rising Volteclers yang belum juga menemukan Liko, jadi mereka pun meminta bantuan gym leader sekaligus streamer terkenal, Nanjamo. Dengan itu mereka pun menemukan Liko, yang memperoleh kembali ingatannya setelah melompat dari atas gedung, ingat dengan orang-orang yang dia sayangi, dan yang menjadi alasan memulai petualangannya. Setelah menghabiskan waktu begitu banyak dengan Quaxly, Dot akhirnya memutuskan untuk menangkap Pokemon tersebut. Liko baru sadar pendantnya telah menghilang, jadi mereka pun segera mencarinya. Akhirnya untuk pertama kalinya, trio Pokemon Horizons bertarung bersama melawan Spinel. Setelah itu Spinel mengeluarkan Pokemon andalannya yaitu Umbreon, yang mampu memporak-porandakan musuhnya dengan mudah. Namun keyakinan Liko yang kuat memicu pendantnya yang mulai bersinar. Arboliva pun menampakkan dirinya, membuat Spinel kena mental. Ini dimanfaatkan oleh Liko untuk merebut kembali pendantnya, dan Spinel yang sudah kalah akhirnya memilih untuk mundur. Dot kemudian mengutarakan bahwa sebenarnya dirinya adalah Nidoting. Liko terkejut setengah mati setelah mendengarnya. Dikarenakan Pokemonnya seringkali bertengkar, Roy akhirnya menyuruh Fuecoco dan Watrel untuk berlatih bersama Kapten Pikachu saja. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka tetap saja tidak bisa mengalahkan Kapten Pikachu. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Kapten Pikachu memiliki kemampuan terbang, makanya dia bisa bertahan lebih lama di udara. Setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang peneliti, Prof. Riet kehilangan gairah terhadap hidupnya dan mulai menghabiskan hari-harinya hanya dengan memancing. Untuk menghidupkan kembali semangatnya, Ibu Liko mengajak Prof. Riet bertemu dengan Pikachu. Awalnya Prof. Riet tidak tertarik sama sekali, karena sudah mengetahui segala hal tentang Pikachu. Namun sikapnya berubah ketika melihat Pikachu menciptakan pusaran besar dan melayang di langit. Ini membangkitkan kembali semangat Prof. Riet untuk meneliti Pikachu terbang tersebut. Selama beberapa hari, Prof. Riet mencoba mendekati Pikachu, namun tidak satu pun usahanya membuahkan hasil. Menyadari mengamati saja tidak akan cukup, Prof. Riet terbang bersama Charizard seperti yang dilakukan Pikachu dan naik ke langit bersamanya. Semenjak itulah mereka bersahabat dan berpetualang bersama. Dengan mengambil inspirasi dari Volteclers terbang Pikachu, Prof. Riet memberi nama tim yang baru dibentuknya sebagai Rising Volteclers. Setelah mendapatkan informasi dari penjual kue, Liko dan teman-temannya bertemu dengan Kabu, gym leader Regen Galar. Kabu menyuruh mereka untuk menjalani latihan demi mengembangkan serangan paling dasar dari Pokemon mereka, dengan menyalakan atau memadamkan api sekelompok Litwick. Setelahnya dia menantang Liko dan Roy Tech Battle, dengan membawa muridnya sebagai partner. Kabu yang menggunakan Centiskorp dapat mengalahkan mereka dengan mudahnya. Walaupun begitu, Kabu sangat puas dengan perkembangan mereka, dan mulai menceritakan pertemuannya dengan Shiny Rayquaza. Masih melanjutkan pencarian Pokemon legendary, Liko dan kawan-kawan sekarang dalam perjalanan menuju Tambang Galar. Di sini Liko menemukan Pokemon yang tergeletak tak berdaya, dan karena khawatir dia pun membawanya pulang untuk dirawat. Alhasil Hatenna pun masuk sendiri ke Pokeball dan resmi menjadi Pokemon baru Liko. Ketika Liko dan kawan-kawan memasuki tambang, mereka melihat beberapa Pokemon yang tinggal di sana melarikan diri dari sesuatu. Setelah menghubungi Pokemon Center untuk merawat para pekerja dan Pokemon yang kehabisan tenaga, Liko dan teman-temannya malah dihadang oleh The Explorer. Tiba-tiba saja, pendant Liko mulai bersinar, yang diikuti dengan munculnya Galarian Moltres. Galarian Moltres kemudian menggunakan Fairy-Urat, yang langsung menguras stamina mereka semua. Kapten Pikachu berusaha melawan Galarian Moltres, tapi akhirnya tumbang juga. Ketika Prof. Riet dan Amesio masih sibuk bertarung, mereka memperhatikan Liko dan Roy yang dikejar-kejar oleh Galarian Moltres. Di sini Prof. Riet mengalihkan perhatian Pokemon legendary, agar Liko dan Roy bisa keluar tambang dengan selamat.
Akhirnya mereka pun kembali lagi ke dalam tambang untuk menghadapi Galarian Moltres, berharap mereka bisa menjinakkan Pokemon legendari yang mengamuk tersebut. Di tengah-tengah pertarungan itu, Arboliva keluar dari dalam Pokeball-nya. Dengan perasaan Liko yang terhubung dengan Arboliva, Pokemon itu pun mengaktifkan kemampuan penabur benih, menciptakan medan rumput yang membangkitkan kekuatan Sprigatito. Dalam kesempatan ini, Liko menyuruh Sprigatito menggunakan leafage terkuatnya, yang mengenai telak Galarian Moltres. Saat aroma manis menyebar ke seluruh gua, Galarian Moltres akhirnya menjadi tenang. Pokemon legendari mendarat di depan Liko dan mulai berbicara dengan Pendant yang berubah menjadi Pokemon misterius. Liko dan teman-temannya dibuat terkejut ketika melihat Lucius bersama Galarian Moltres membicarakan sesuatu yang disebut Rakua. Setelahnya Galarian Moltres masuk ke dalam Pokeball, menandakan bahwa dia juga ingin ikut bersama Rising Fall Tacklers. Singkat cerita mereka akhirnya tiba di kastil tua, yang merupakan kediaman Diana atau nenek Liko. Diana juga terkejut setelah mengetahui bahwa Pendant yang diwariskannya kepada cucunya adalah Pokemon legendari yang bernama Terapagos. Diketahui Terapagos itu adalah salah satu Pokemon Lucius, seorang petualang kuno yang diteliti oleh Diana sepanjang hidupnya. Setelah mengetahui bahwa Pendant itu diincar oleh orang-orang jahat, Diana lantas menyewa Rising Fall Tacklers untuk melindungi Liko. Namun baru saja akan melanjutkan ceritanya, The Explorer ternyata berhasil menyusup masuk ke dalam kastil. Setelah itu Liko dan teman-temannya pun melarikan diri lewat ruang bawah tanah. Oleh karenanya Amesio memerintahkan anak buahnya untuk mengepung target mereka dari bawah, sementara dia akan menyerang dari atas. Di sini terjadilah pertarungan antara Charizard versus Cerulege. Sampai kemudian Prof. Friet yang sudah terpojok, akhirnya mengaktifkan Terastal Pokemon. Charizard menembakkan Tera Blaze yang super efektif untuk melumpuhkan Cerulege. Dan ini adalah pertama kalinya Prof. Friet memenangkan pertarungan melawan Amesio. Setelah bertarung melawan Zirconia, Liko dan Roy kini harus berhadapan melawan anggota eksekutif The Explorer, yaitu Onix dan Sango. Saat mereka berdua dikepung, Kapten Pikachu turun dari langit dan mendaratkan Thunder Punch untuk memukul mundur musuh. Sango yang mengabaikan temannya sendiri, dan dengan cerobohnya memerintahkan Glalie Self-Destruct, menimbulkan ledakan besar di sekitar kastil. Saat matahari terbit di atas reruntuhan kastil, pertarungan antar Rising Fall Tacklers versus The Explorer akhirnya selesai. Diana kemudian memberikan buku catatan Lucius kepada Liko, mendorong cucunya itu untuk mencari Pokemon Six Heroes yang pernah berpetualang bersama Lucius. Liko yang mendapat amanah dari neneknya pun mematuhi perintahnya untuk melakukan petualangan tersebut. Liko mencari Terapagos yang menghilang. Dia kemudian bertanya pada Sprigatito kemana perginya Terapagos. Namun Pokemon kucing rumput yang cemburu itu malah kabur. Akhirnya Liko pun menemukan Terapagos berada di ujung kapal, mencoba memanjat ke atasnya demi menyelamatkan Pokemon legendari itu. Di saat Liko dan Terapagos saling berpegangan tangan, mereka berdua terjatuh, yang mana Diana bertindak cepat dan melompat ke Arcanen untuk menyelamatkan cucunya. Diana percaya bahwa Liko adalah alasan mengapa Terapagos terbangun dari tidur panjangnya. Diana kemudian menunjukkan foto serta memberikan ikat pinggang Lucius, dan menyarankan Liko untuk mengumpulkan anggota Pokemon Six Heroes yang tersisa. Dengan begitu Terapagos akan mendapatkan kembali kekuatan aslinya, dan jalan menuju Rakua juga akan terbuka. Setelahnya Dot mengabarkan tentang penampakan Shiny Rayquaza di Galar, sehingga semuanya sudah tahu kemana tujuan mereka selanjutnya. Sesampainya di depan danau, Dot menyatakan disinilah mereka akan bertemu dengan orang yang memberikan informasi tentang Shiny Rayquaza. Namun setelah beberapa menit, orang itu belum juga datang-datang, sehingga mereka pun menganggap informasi itu palsu. Daripada kembali tanpa hasil, mereka pun memutuskan untuk bersantai dulu selagi masih ada di sini, dengan cara menyajikan pertandingan membuat kare. Setelah melawan beberapa Pokemon pengganggu saat sedang mengumpulkan bahan, Liko dan teman-temannya pun mulai membuat kare. Dengan lengkapnya kedua kare, semuanya menikmati cita rasa masakan itu, dan karena rasanya yang sama-sama lezat, kompetisi itu pun dinyatakan seri. Sementara itu, The Explorer sedang membahas apa yang akan mereka lakukan ke depannya.
Setelah mengetahui penden Liko yang bisa berubah menjadi Terapagos, The Explorer pun memutuskan untuk mengamatinya saja, dan lebih memprioritaskan untuk menangkap Shiny Rayquaza dulu. Berbekal catatan yang diberikan neneknya, Liko dan teman-temannya pergi ke toko barang antik untuk menanyakan tentang Unseen Pokeball. Namun Tepen malah mencuri item tersebut, mendorong Prof. Friet dan yang lainnya untuk mengejarnya. Ternyata dia melakukan ini karena ada yang rela membayar mahal hanya demi mendapatkan Unseen Pokeball. Namun Liko dan kawan-kawan mampu mengalahkan Tepen, yang merasa malu karena telah memaksa Pokemonnya melakukan hal yang buruk, akhirnya menangis meminta maaf kepada mereka semua. Setelahnya Liko dan kawan-kawan mampir ke Pokeball Factory, tempat di mana Pokeball baru diproduksi, yang dikelola oleh Hana. Roy kemudian mencoba berbagai jenis Pokeball yang didapatkannya, hingga akhirnya dia kecapean, dan langsung dikejar-kejar oleh Galarian Weezing sampai ke Pokeball Factory. Setelah melihat asap yang keluar dari cerobong, mereka pun meningkatkan output mesin sampai batas maksimum. Alhasil cerobong mengeluarkan asap besar di atas pabrik, yang dimakan oleh Galarian Weezing, dan membuat lingkungan jadi bersih. Liko dan Roy sedang menyelidiki cairan ungu yang tercecer di sepanjang kapal. Akhirnya setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata itu berasal dari Poltegeist, yang saat itu sedang bermain-main dengan para Pokemon. Di sini Rising Fall Tacklers ternyata menerima Pokemon apapun yang numpang di kapal mereka, asalkan tidak membuat kegaduhan. Saat Liko dan teman-temannya melanjutkan perjalanan, mereka tersesat dalam kabut yang tebal. Pada saat itu, mereka bertemu dengan Lapras yang merupakan anggota Pokemon Six Heroes. Lapras seringkali membuat kabut untuk menyesatkan para pelaut, dan mencuri barang-barang berharga mereka. Di sini Liko dan teman-temannya tak menyangka Lapras yang dikira ramah itu malah menyerang mereka, serta membekukan kapal Brave Asagi. Namun Liko tidak mau menyerah, dia masih menganggap Lapras adalah Pokemon yang baik. Jadi dia pun pergi ke markas Lapras untuk berunding dengannya. Liko memohon kepada Lapras agar ikut bergabung bersamanya mengantarkan Terapagos ke Rakua. Setelah Terapagos meyakinkannya, dengan menunjukkan janji yang dipegang Pokemon Six Heroes untuk Lucius, Lapras akhirnya mau ikut dengan Liko. Dengan setengah dari Pokemon Six Heroes berada di pihak mereka, Liko dan kawan-kawan selangkah lebih maju untuk menemukan Shiny Rayquaza. Baru saja dibilang, Pokemon legendari itu datang dengan sendirinya. Di sini Roy langsung mengajak Shiny Rayquaza untuk bertarung. Di saat yang bersamaan, Amesio juga datang untuk menangkap Shiny Rayquaza. Tapi meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, Amesio tidak bisa mengalahkan Shiny Rayquaza yang sangat kuat itu. Menyadari dampak yang ditimbulkan dari pertarungan tersebut, Prof. Friet menyuruh teman-temannya untuk kembali ke kapal. Namun Shiny Rayquaza malah menembakkan Draco Meteor yang berhamburan kemana-mana. Dalam keadaan terdesak, Terapagos akhirnya berubah ke Terastal Form untuk menyelamatkan Liko. Terapagos menggunakan Terastar Storm untuk melawan Draco Meteor Shiny Rayquaza, membuat yang lainnya hanya bisa tercengang menyaksikan pertarungan itu. Beberapa saat kemudian, Terapagos kembali ke bentuk normalnya dan pingsan. Shiny Rayquaza kemudian pergi meninggalkan mereka, membuat Roy serta Amesio kecewa berat. Amesio yang menginginkan kekuatan lalu meminta Humber untuk melatihnya. Walaupun sempat memberikan perlawanan yang cukup tangguh, tapi saat Dusknoir berubah menjadi Terastal Pokemon, Cerulege pun kalah. Melihat kesungguhan dan tekadnya untuk menangkap Pokemon legendari, Humber pun memberikan Tera Orb kepada Amesio. Setelahnya Diana menantang Liko dan Roy untuk bertarung. Peraturannya cukup gampang, mereka hanya perlu menghit sekali saja agar bisa menang. Namun meskipun Sprigatito dan Fuecoco sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka mengalami kesulitan menghit Arcanine yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun Sprigatito dan Fuecoco meluncur di bawahnya, dan melancarkan serangannya masing-masing. Arcanine berupaya untuk menangkis serangan gabungan tadi, tanpa menyadari Sprigatito yang menyelinap di belakangnya dan berhasil mencakarnya, sehingga Liko dan Roy memenangkan pertarungan tersebut. Sebelum Diana pergi, Rising Fall Tacklers mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan perpisahan. Setelah menurunkan Diana di pelabuhan, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Paldea. Di tengah-tengah perjalanan, Prof. Friet menjelaskan bahwa stok makanan mereka semakin menipis. Jika ingin terus melanjutkan petualangan, ada baiknya mereka juga harus mencari uang tambahan.
Prof. Riet kemudian mendapatkan pekerjaan yang menyuruhnya untuk menemukan Pokemon yang hilang, berhasil menemukan Bramblin yang ditangkap oleh Pokemon Hunter. Prof. Riet melangkah keluar untuk menghadapi orang-orang jahat itu, mengandalkan Kapten Pikachu untuk menghadapi Pokemon Hunter. Namun di tengah pertarungan, mereka malah bertengkar, dan Kapten Pikachu kabur. Rupanya Prof. Riet dan Kapten Pikachu telah merencanakan semuanya untuk mengalihkan perhatian Pokemon Hunter, sehingga mereka bisa membebaskan Pokemon yang tertangkap serta mengalahkan Pokemon Hunter. Saat sedang menonton live streaming Nidoting, ada seorang trainer Oinkologne yang mengalami masalah karena kesulitan mencari partner untuk tag battle mendatang. Ternyata Pokemon Yunosuka dan ingin berpasangan dengan Pokemon Renta. Tapi Oinkologne betina itu malah ditolak mentah-mentah oleh Oinkologne jantan. Akhirnya Liko dan teman-temannya langsung memandikan Pokemon babi itu supaya lebih cantik dan wangi. Oinkologne jantan pun jatuh cinta, tapi sayangnya Oinkologne betina sudah tidak tertarik lagi. Setelah bertengkar beberapa menit, Yuno dan Renta meminta Liko dan Roy untuk menjadi lawan latihan mereka sebelum tag battle dimulai. Sampai pada akhirnya Yuno dan Renta berhasil memenangkan tag battle. Liko dan teman-temannya pergi ke situs penggalian untuk membantu para pekerja memindahkan batu yang menghalangi pekerjaan mereka. Diketahui ada Pokemon buaya yang kerap mengganggu penggalian. Setelah jatuh ke bagian bawah tanah yang paling dalam, Roy dan Fuecoco berakhir di sarang Pokemon buaya yang disebut tadi. Akhirnya mereka pun paham bahwa Pokemon buaya itu hanya mencoba untuk mempertahankan rumah mereka. Namun para pekerja yang salah paham malah menyakiti Pokemon-Pokemon tersebut. Roy dan Fuecoco yang pantang menyerah berlari mendekat, dan mulai bernyanyi untuk menenangkan Pokemon buaya yang mengamuk. Setelahnya Prof. Riet memberitahukan kepada para pekerja bahwa penggalian ini mengganggu Pokemon buaya yang bersarang di bawah tanah, sehingga penggalian terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Setelahnya mereka menemukan Tandemaus yang terluka, menuntun Liko ke sebuah gua dengan pohon tumbang yang menghalanginya. Sprigatito dan Tandemaus lalu menggali lubang supaya mereka bisa masuk ke gua tersebut, tapi karena Molly tidak muat, dia pun membiarkan Liko yang masuk ke dalam sana. Dengan mengikuti Hatenna, Liko akhirnya menemukan sepasang Tandemaus, dan segera menyembuhkannya dengan kemampuan Hatenna yang baru saja dipelajarinya. Dengan itu mereka pun bisa keluar dengan selamat, dan sekarang Tandemaus menjadi bagian dari Rising Fall Tacklers juga. Dot melihat Tinkating yang berebut palu dengan seorang pekerja. Dot yang merasa kasihan terhadap Pokemon itu lalu memberikan palu kepadanya. Sementara itu, ada Pokemon yang menyusup ke kapal dan mencuri jeruji besi. Setelah melihat besi-besi itu, Dot jadi kepikiran dengan Pokemon yang baru saja ditemuinya, di mana Tinkating baru saja sampai di kapal Brave Asagi. Mengira Pokemon itu adalah pelakunya, akhirnya mereka pun berhasil mengepung Tinkating yang mulai menangis karena ketakutan. Namun ternyata pelaku yang sebenarnya adalah Orthworm. Dot dan Quaxly pun bertarung melawan Pokemon cacing tersebut, di mana Tinkating mencatupkan palunya ke arah Orthworm, yang menyebabkan Pokemon cacing itu akhirnya kalah. Setelah melihat Tinkating yang ingin ikut dengannya, Dot pun menangkap Tinkating dan menjadikannya sebagai teman barunya. Sprigatito yang merasa bersalah karena tak sengaja melukai Liko, akhirnya Sprigatito pun kembali ke tempat asalnya, rumah penampungan Pokemon kucing. Ternyata dari sinilah Liko mendapatkan Pokemon pertamanya itu. Liko lalu membujuk Sprigatito agar mau kembali pulang, sampai akhirnya Sprigatito luluh juga, dan berpelukan dengan trainernya lagi. Setelahnya mereka bertemu dengan Spidos yang menangkap Hatenna dan Terapagos. Liko dan Sprigatito yang semakin terhubung perasaannya, maka mereka pun dapat mengalahkan Pokemon laba-laba itu, serta membebaskan teman-temannya yang ditangkap tadi. Sekembalinya ke kapal Brave Asagi, Liko dan Sprigatito langsung bertarung melawan Roy dan Fuecoco, berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Semuanya semakin kagum dengan perkembangan Liko, yang semakin hari semakin bertambah kuat. Ibu Dot tiba-tiba datang untuk menjemput anaknya pulang. Dia mengungkapkan bahwa Dot hanya menjalani masa percobaan sebentar saja di kapal ini, dan karena waktunya sudah habis, maka Dot pun harus kembali pulang ke rumahnya. Setelah mengetahui bahwa anaknya adalah streamer terkenal, ibunya pun tak menyangka bahwa Dot adalah Nidoting, ingin menanyakannya langsung kepada Dot. Dot mulai menceritakan awal mulanya bergabung dengan Rising Fall Tacklers. Setelah melihat kemampuan Dot yang bisa memperbaiki serta membuat aplikasi, Prof. Riet pun mengajaknya untuk bergabung dengannya.
Semenjak itu dia pun bergabung dengan Rising Fall Tacklers dan meyakinkan ibunya bahwa ini hanyalah masa percobaan. Namun setelah menjalani petualangan yang seru bersama dengan mereka, Dot pun jadi ingin ikut terus bersama mereka, berhasil mengalahkan ibunya untuk meyakinkan pendapatnya tersebut. Ibunya pun merasa sangat terharu dengan perubahan sikap Dot yang sangat positif, sehingga dia pun mengizinkan Dot untuk tetap berpetualang. Ketika Liko dan Roy berkunjung ke sebuah pantai, mereka mendengar ada yang minta tolong dan hampir jatuh dari atas atap. Namun Palavin muncul dari laut untuk menyelamatkannya. Itu adalah Pokemon yang bisa bertransformasi ke bentuk superhero, jika ada masalah saja. Namun ada orang-orang nakal yang ingin melihat perubahan tersebut, jadi salah satu di antara mereka berpura-pura terluka, sedangkan yang lainnya menunggu Palavin datang. Namun yang datang malahan Clove, yang mulai mengepung dari berbagai penjuru. Saat Palavin terpojok, Mighty G muncul untuk membantunya, dan dengan itu mereka pun berhasil menenangkan Pokemon yang mengamuk. Setelah keadaannya sudah tenang, mereka semua pun berfoto bersama. Tanpa sepengetahuan Liko dan Roy, ternyata Mighty G itu adalah Landau. Sanggo mampir ke kota untuk membeli si Diglett Manju yang terkenal. Namun sayangnya dia diusir karena memang semua persediaannya sudah habis. Tak lama kemudian, Liko dan Roy lewat di hadapannya sambil membawa si Diglett Manju. Marah karena dia tidak dapat apa-apa, Sanggo bersumpah akan membalas dendam terhadap mereka berdua. Menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, Liko dan Roy tak menyangka hanya karena makanan saja, mereka sampai terseret ke pertarungan ini. Namun karena tidak sengaja membocorkan rencana untuk menangkap Shiny Rayquaza, The Explorer pun memilih mundur. Begitu Prof. Riet masuk ke dalam menara, tiba-tiba saja pintunya tertutup dengan sendirinya, mengurungnya bersama dengan Spinel. Spinel mengungkapkan bahwa perangkat yang mereka gunakan adalah generator resonansi yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan energi yang sama yang dipancarkan oleh Terapagos saat dia memanggil Shiny Rayquaza. Setelah bertarung sebentar Pikachu versus Umbreon, Prof. Riet pun berhasil kabur dan pergi mencari Shiny Rayquaza. Di saat yang bersamaan, The Explorer mulai mengeroyok Shiny Rayquaza yang sama sekali tidak bisa berkutik. Ketika The Explorer ingin menangkap Shiny Rayquaza, Liko dan kawan-kawan datang untuk menghentikan mereka, memberikan kesempatan untuk menonaktifkan generator. Shiny Rayquaza mulai mengamuk dan melancarkan Draco Meteor ke sembarang arah, menimbulkan kekacauan di area tersebut. Ledakan tersebut membuat Shiny Rayquaza tak sengaja menabrak kapal Brave Asagi yang ada di belakangnya, menyebabkan kerusakan besar dan kapal itu pun mulai jatuh. Liko dan Roy yang masih ragu-ragu dan ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Shiny Rayquaza, mengungkapkan mereka ingin mengantarkan Terapagos ke Rakua, tempat di mana dia bisa bertemu lagi dengan Lucius. Namun untuk bisa mencapai hal tersebut, Liko dan teman-temannya harus menaklukkan Pokemon legendari itu terlebih dahulu. Tapi hanya sebentar saja mereka bersenang-senang, nampaknya Shiny Rayquaza malah semakin kuat, dan berniat untuk bertarung sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Ketika Terapagos juga hampir terkena serangan itu, Liko bergegas untuk melindunginya. Namun tiba-tiba saja, Amesio dan Cerulege datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Amesio kesal karena Prof. Riet hanya akan mengganggunya, dia akhirnya membiarkan Prof. Riet bertarung bersamanya. Ketika Charizard dan Cerulege hendak melancarkan serangan penutup, Shiny Rayquaza menangkisnya dan menyerang balik dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Alhasil mereka pun kalah juga. Dengan dorongan dari Terapagos, Sprigatito akhirnya berevolusi menjadi Floragato, mengkombo serangannya dengan Fuecoco, menimbulkan damage yang cukup besar terhadap Shiny Rayquaza. Pokemon legendari menatap Liko dengan seksama, sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Liko dan kawan-kawan bergabung dengan anggota Rising Fall Tacklers lainnya di pinggir pantai, dan merasa senang melihat semuanya baik-baik saja. Namun Liko dan Roy juga segera meminta maaf karena mereka kalah dalam pertempuran, dan kapal kesayangan mereka rusak dalam prosesnya. Di sini Prof. Riet menyarankan Liko dan teman-temannya untuk mempelajari terastal Pokemon di Naranja Academy. Sementara itu di markas besar The Explorer, setelah kekalahan mereka melawan Shiny Rayquaza, Master Gibeon menyuruh mereka untuk membiarkan Rising Fall Tacklers mengumpulkan Pokemon Six Heroes terlebih dahulu, agar mereka bisa fokus untuk menangkap Terapagos setelah kekuatan penuhnya kembali.
Pertemuan itu pun berakhir dengan Master Gibeon yang ditemani oleh Pokemonnya, Shiny Zygarde, menyatakan dia akan kembali ke Rakua untuk merebut Rakuarium. Sekembalinya ke kampung halamannya, Liko mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan bertemu kembali dengan Roy dan Dot untuk memulai pelatihan Terastal Pokemon di Naranja Academy. Liko dan teman-temannya bertemu dengan kepala sekolah Clavel dan asistennya Omodaka yang menjelaskan tentang kurikulum sekolahan dan menyerahkan item Terra Orb kepada mereka bertiga. Tak lama kemudian, Nemo masuk ke ruangan tersebut, mengajak mereka berkeliling sekolahan. Setelahnya mereka disuruh untuk bertarung melawan gym leader selama dalam masa pelatihan Terastal Pokemon. Liko juga bertemu dengan N yang menjalani pelatihan Terastal Pokemon seperti dirinya, bertanding sebentar dan berhasil mengalahkan teman sekamarnya itu. Ketika kepala sekolah memberi selamat kepada murid-muridnya yang hendak mengadakan petualangan, anggota The Explorer yang menyamar juga tiba di sekolahan. Liko dan teman-temannya tiba di kota Kortondo, tempat di mana Liko akan menghadapi gym leader setempat dalam pertarungan Terastal pertamanya. Tapi sebelum itu mereka mampir dulu ke toko kue dan bertemu dengan Murdoch yang kebetulan bekerja di sana. Setelahnya mereka bertemu dengan Sanggo, yang marah karena tidak kebagian kue paling enak di kota tersebut dikarenakan sudah kehabisan stok. Gym leader KED kemudian datang untuk menenangkan situasi, menyarankan Liko dan Sanggo bertanding membuat kue, dan yang menang boleh melawannya lebih dulu. Dan ternyata Liko yang menang, membuat Sanggo semakin kesal. Berkat keunggulan tipe yang dimiliki KED saat mengaktifkan Terastal Pokemon, Teddiursa mampu mengalahkan Floragato. Meskipun kalah, ternyata Liko lulus ujiannya, karena Liko bisa menampilkan cara penggunaan Terastal Pokemon dengan sangat baik. Sekarang giliran Roy yang akan bertarung melawan gym leader Kolza. Tapi karena terlalu sibuk, jadi Roy melawan Nemo sebagai gantinya. Setelah dikalahkan oleh Nemo, Roy dan teman-temannya membantu mempersiapkan festival besar-besaran. Ini membuat Roy sadar apa yang telah dia abaikan dalam pertempuran, dan dengan itu Roy pun dapat mengaktifkan Terastal Pokemon, menggunakannya untuk mengalahkan gym leader Kolza. Berkat kemampuannya mencari petunjuk saat mengadakan pertarungan, maka Roy dinyatakan lulus ujian juga. Akhirnya setelah teman-temannya menjalani pertandingannya, kini tiba giliran Dot yang akan bertanding melawan gym leader Nanjamo. Namun dia mengalami kesulitan karena terlalu gugup saat akan bertanding, masih malu tampil di depan kamera sebagai dirinya sendiri, bukan Nidoting. Oleh karenanya, teman-temannya membantu Dot untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Setelah mengambil kostumnya yang dicuri, Dot yakin sepenuhnya untuk menjalani ujian sebagai dirinya sendiri. Akhirnya pertandingan itu dimulai, di mana Dot mengandalkan kemampuan analisisnya untuk mengimbangi pertandingannya dengan Nanjamo. Namun Nanjamo yang lebih unggul akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Setelah melihat Dot yang begitu menikmati pertandingan tadi, Nanjamo pun menyatakan Dot lulus ujian Terastal Pokemon. Dengan begini lengkaplah sudah Liko dan teman-temannya yang dinyatakan lulus ujian, sehingga kepala sekolah menyarankan mereka untuk kembali ke Naranja Academy. Dalam perjalanan tersebut, mereka disuruh untuk menulis laporan tentang Pokemon liar. Liko dan kawan-kawan juga mempelajari legenda setempat tentang Flower Petal. Akhirnya terungkap bahwa yang menciptakan fenomena tersebut adalah gerombolan Pokemon itu. Roy dan Fuecoco mencari Watrel yang menghilang, secara tak sengaja malah menemukan Kapsakit berada di bawah tebing. Setelah melihat tingkah laku Roy yang seperti tidak berniat untuk menyakitinya, akhirnya Kapsakit pun mau untuk diselamatkan olehnya. Tapi saat Roy mencoba mendaki tebing, dia pun jatuh juga. Secara spontan Watrel langsung terbang ke arahnya tanpa memperdulikan bahwa dia juga akan tercebur ke dalam air. Akan tetapi berkat keberaniannya tersebut, Pokemon itu akhirnya berevolusi menjadi Kilowattrel. Liko dan kawan-kawan bertemu dengan kelompok yang mirip persis seperti mereka, yang mengaku sedang tersesat dan dikejar-kejar Pokemon yang menyeramkan. Singkat cerita Liko dan kawan-kawan pun masuk lebih dalam ke hutan yang berkabut. Dan tak lama setelahnya Pokemon misterius itu muncul di hadapan mereka semua. Liko dan kawan-kawan yang menyadari mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan Pokemon monyet hantu itu, lalu mereka pun kabur. Namun Monkey berkumpul dan mengepung mereka dari berbagai sisi, melemparkan batu ke arah Liko dan kawan-kawan. Di saat situasinya semakin kacau, Hatenna memberanikan dirinya untuk menghentikan pertarungan. Ketika dia hampir saja diremukkan oleh Anil Hilap,
Tiba-tiba saja Hatenna berevolusi menjadi Hatrem. Tapi setelah mengalahkan Pokemon tersebut, dia pun langsung menyembuhkannya lagi. Sementara itu, Prof. Friet dan Kapten Pikachu mengunjungi perusahaan Exit untuk menemui mantan bosnya. Setelahnya Prof. Friet pergi ke lantai bawah untuk mengecek item Eternal Blessing. Dan ketika hendak keluar, mereka dikepung oleh petugas setempat yang berjaga di sana. Prof. Friet lalu memerintahkan Kapten Pikachu dan Charizard untuk menerobos sampai pintu keluar, berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Spinel sudah mencuri Eternal Blessing yang dicari Prof. Friet tadi. Di saat yang bersamaan, Master Gibeon ternyata adalah kakek dari Amesio. Master Gibeon menyuruh cucunya itu untuk mengumpulkan Eternal Blessing atau disebut juga Raquarium. Dan ketika nanti Terapagos telah membangkitkan seluruh kekuatannya, itulah saat yang tepat untuk menangkapnya. Kepala sekolah telah mengatur pertandingan persahabatan melawan anggota Elite Four, di mana masing-masing dari mereka akan berpasangan dengan gym leader yang mereka hadapi di ujian Terastal Pokemon. Dot yang berpasangan dengan Nanjamo berkesempatan melawan gym leader Poppy. Meskipun pada awalnya kewalahan melawan Pokemon tipe baja tersebut, Quaxly dan Bellibolt mencuri kesempatan untuk mendaratkan serangan yang super efektif untuk menjatuhkan salah satu Pokemon anggota Elite Four, sehingga Dot dan Nanjamo memenangkan pertandingan tersebut. Berikutnya giliran Roy dan Colza yang bertarung melawan Hasaku Elite Four spesialis Pokemon tipe naga. Namun Baxcalibur sama sekali tidak terluka meski sudah diserang berulang kali, dan malah menyerang balik dengan ganasnya. Meskipun kalah, Roy tetap merasa senang, karena dengan adanya pertandingan ini telah memberinya banyak pengalaman yang berharga. Setelah menyaksikan pertandingan teman-temannya, kini giliran Liko dan KED yang akan bertanding melawan Chili. Seiring dengan berjalannya pertandingan, Liko akhirnya paham apa yang dimaksud Pokemon Battle, yaitu adalah saat trainer dan Pokemon saling menyatukan hati dan pikirannya, yang membuat mereka menjadi semakin kuat. Secara bersamaan Liko dan Chili mengaktifkan Terastal Pokemon, dan memerintahkan Pokemonnya untuk saling mengadu serangan. Namun Floragato yang sudah tidak sanggup lagi akhirnya jatuh pingsan, menjadikan Chili sebagai pemenangnya. Berkat pertarungannya melawan anggota Elite Four tersebut, Liko mengaku sekarang lebih menikmati pertarungan ketimbang dirinya yang dulu. Dot lalu menunjukkan buku yang ditemukannya di perpustakaan, yang di dalamnya ada gambar yang hampir mirip dengan Terapagos. Liko dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki buku yang misterius itu. Akhirnya mulai terungkap bahwa Terapagos memiliki dua bentuk, yaitu bentuk normalnya ketika dalam keadaan santai, dan bentuknya ketika sedang bertarung. Keesokan paginya, kepala sekolah mengumumkan bagi mereka yang telah menyelesaikan ujian dasar sekarang bisa lanjut ke ujian implementasi, yang sama seperti sebelumnya di mana mereka disuruh untuk bertarung lagi melawan gym leader. Namun ini jauh lebih sulit dibandingkan ujian dasar, yang mana mereka diharuskan menggunakan dua Pokemon dalam pertandingan nanti. Mereka diperbolehkan mengganti Pokemonnya sesuka hati saat pertandingan berlangsung, dan yang terpenting adalah bagaimana caranya menggunakan Terastal Pokemon secara efektif. Dalam perjalanan menuju ke pertandingan gym, Dot dan teman-temannya mampir di sebuah restoran yang sepi pengunjung dan memutuskan untuk membantu mereka dulu. Kakek dan nenek yang mengelola restoran itu mempunyai King Gambit, yang bertugas untuk melayani serta mencari pelanggan. Namun karena bentuknya yang seram serta sifatnya yang kasar, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun untungnya Dot dan teman-temannya membantu agar lebih banyak pelanggan untuk datang ke restoran. Setelahnya Dot bertarung melawan gym leader Aoki, di mana Quaxly akhirnya berevolusi menjadi Quaxwell. Namun Aoki yang selangkah lebih unggul, memerintahkan Staraptor untuk melumpuhkan Quaxwell hanya dengan sekali hit saja. Meskipun kalah, Dot dinyatakan lulus ujian implementasi. Setelah melewati gunung salju yang lebat, Roy dan teman-temannya bersenang-senang sejenak dengan bermain bersama Pokemon liar. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah kabin. Tapi Roy dan Fuecoco malah terpisah saat mencari kayu bakar. Sempat berpikir untuk menyerah saja, tapi setelah mendengar suara Roy, Fuecoco pun berlari menuju ke sumber suara tersebut, sampai akhirnya Roy dan Fuecoco dipertemukan kembali. Dikarenakan gym leader masih belum datang, Roy pun bertarung melawan MC sambil menunggu kedatangan gym leader yang sesungguhnya. Namun ketika Roy bertanding melawan gym leader Rime, ternyata dia masih belum sanggup menandingi kekuatannya, sehingga Roy pun kalah.
Walaupun sudah kalah, Roy tidak mau berputus asa. Setelah berlatih cukup keras, dia kembali untuk pertandingan ulang. Dengan lagu yang menguatkan ikatan antara Roy dan Fuecoco, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan gym leader tersebut. Berikutnya Liko akan bertarung melawan gym leader Grusa. Namun perubahan tipe keuntungan tidak akan mengubah kesenjangan skill yang dimiliki oleh Liko dan Grusa. Tapi di saat-saat terakhirnya, Altaria meningkatkan kekuatannya dan berhasil mendaratkan serangan fatal, mengakibatkan Floragato tumbang seketika. Dengan demikian, Grusa pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Tapi tidak seperti gym leader yang lain, Grusa dengan tegas menyatakan bahwa Liko gagal dalam ujiannya, meskipun dia sudah berusaha dengan keras sekalipun. Dan lagi dia tidak diperbolehkan tanding ulang, karena Grusa lebih mementingkan hasil ketimbang proses dari pertandingan itu sendiri. Liko tak menyangka ujian Terastal Pokemon berakhir dengan begitu cepat. Teman-temannya dinyatakan lulus ujian implementasi, sedangkan dirinya dinyatakan gagal, yang mana dia belum bisa menggunakan Terastal Pokemon dengan sangat baik. Melihat temannya yang sedih itu, membuat Roy dan Dot jadi agak khawatir. Dalam perjalanan pulang, Liko dan Floragato tersesat setelah Agate dan Medicham secara diam-diam memblokir jalannya. Sementara itu, Amesio yang sedang mengintai Spinel tapi malah bertemu dengan Liko, dan mereka pun bertarung. Namun mereka diinterupsi oleh Spinel, yang menggunakan item Raquarium untuk meningkatkan kekuatan Pokemonnya, tapi sebagai gantinya Pokemon itu kehilangan akal sehatnya dan mulai mengamuk. Seketika Terapagos pun berubah menjadi bentuk terastal, menghancurkan Raquarium dan membuat Umbreon kembali seperti semula. Setelah menyelesaikan eksperimennya terkait dengan Raquarium, Spinel pergi meninggalkan mereka semua. Begitu mengetahui bahwa dia diikuti oleh Liko, Amesio menyuruhnya untuk pergi, namun Liko juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang Raquarium, yang kemungkinan ada hubungannya dengan Terapagos. Selagi Spinel menjebak Liko dan Amesio dengan mengurung mereka di dalam gua, dia juga memerintahkan Onix dan Sango menghadapi Roy dan Dot untuk mengulur waktu agar teman-temannya itu tidak bisa menyelamatkan Liko. Sementara Liko dan Amesio mulai menceritakan kisahnya masing-masing, dan tanpa disadari ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Setelahnya mereka pun bekerja sama agar bisa keluar dari dalam gua. Akhirnya Liko pun bertemu lagi dengan teman-temannya, sedangkan Amesio masih melanjutkan penyelidikannya tentang Spinel. Sekembalinya ke Naranja Academy, Liko dan yang lainnya sangat bersemangat untuk pertandingan persahabatan melawan satu sama lain. Namun di saat yang bersamaan, Dot dan Botan menduga ada yang mencoba menghack jaringan komputer sekolahan. Setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah Agate, anggota The Explorer yang menyamar, mereka pun bertarung sebentar. Meskipun pada akhirnya Agate berhasil mencuri informasi sekolahan tersebut. Sementara itu Liko dan Roy lagi-lagi berhadapan dengan Onix dan Sango di tempat yang berbeda, di mana kali ini mereka dapat mengalahkan anggota The Explorer tersebut. Setelah melihat Liko yang berjuang demi melindungi orang lain, Grusa pun memutuskan untuk meluluskan Liko dalam ujian implementasi. Selanjutnya Liko dan Roy bertanding, di mana Pokemon mereka saling beradu serangan dengan sangat sengit. Liko dan Roy saling memuji kemampuan mereka masing-masing, sedangkan yang lainnya juga memberikan apresiasi terkait dengan apa yang mereka lakukan dalam pertandingan tadi. Jika diingat-ingat lagi, pertandingan ini mengingatkan mereka saat bertarung untuk yang pertama kalinya. Pada saat itu, Pokemon-Pokemon mereka masih kecil dan belum berpengalaman. Seringkali mereka berlatih dengan Kapten Pikachu, dan semakin bertambah kuat seiring dengan berjalannya waktu. Setelahnya Floragato dan Fuecoco menghantamkan Quick Attack versus Flame Charge, yang mana serangannya seimbang. Namun secara mengejutkan, Fuecoco berevolusi menjadi Crocalor. Liko dan Roy kemudian mengaktifkan Terastal Pokemon, di mana Magical Leaf dan Flamethrower saling bertabrakan untuk yang kesekian kalinya. Serangan yang bertabrakan tersebut menimbulkan ledakan besar, sampai akhirnya Floragato terjatuh dan pingsan, sehingga Roy dan Crocalor pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelahnya Liko dan Roy berjabat tangan, dan kepala sekolah mengumumkan bahwa turnamen telah berakhir. Dikarenakan ujian Terastal Pokemon telah berakhir, dan sudah menguasai ilmu itu sepenuhnya, Liko dan kawan-kawan memutuskan untuk meninggalkan Naranja Academy dan melanjutkan petualangan mereka lagi. Setelah menjalani ujian Terastal Pokemon,
Liko dan teman-temannya pergi berpetualang lagi bersama Rising Fall Tacklers, dengan mengendarai kapal Brave Asagi yang sudah di-upgrade. Prof. Friet kemudian mengembalikan barang-barang Lucius yang dipinjamnya selama mereka menjalani pelatihan di Naranja Academy. Namun Pokemon Six Heroes malah keluar dengan sendirinya dari dalam Pokeball, menantang Liko dan teman-temannya untuk mengetes kekuatan mereka bertiga. Liko dan kawan-kawan terlihat sangat percaya diri, mampu mengimbangi kekuatan Pokemon Six Heroes dengan sangat baik. Namun serangan terastal Pokemon sama sekali tidak berdampak pada Pokemon Six Heroes, dan mereka masih bisa berdiri dengan tegak. Ketika situasinya semakin memanas, akhirnya Terapagos yang merasa cukup puas, memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Jika Pokemon Six Heroes memberi mereka latihan, itu artinya kemungkinan Pokemon Six Heroes ingin membimbing mereka menuju ke teman-temannya yang lain, tepatnya menuju ke Rakua. Saat mengikuti festival Hamlet, Roy dan Crocalor bertukar tubuh setelah secara tak sengaja mengaktifkan perangkat misterius. Di sini Roy pun menyadari ternyata menjadi seekor Pokemon tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah memperbaiki perangkat misterius tadi, Roy dan Crocalor akhirnya menjadi normal seperti semula. Setelah mendapatkan informasi dari seorang gadis festival, Prof. Friet dan yang lainnya pergi menuju ke Shining Pond atau kolam yang bersinar. Dalam perjalanan tersebut, mereka diganggu oleh Bombirdier yang suka menjatuhkan benda yang menghasilkan bunyi keras. Bombirdier kemudian mencuri palu Tinkating dan membawanya ke sarangnya. Dot dan yang lainnya berusaha mengambil kembali palu besi itu, mendorong Tinkating untuk berevolusi menjadi Tinkatuf, dan mereka pun berhasil mengusir Bombirdier yang nakal tadi. Sesampainya di puncak, akhirnya mereka pun sampai di Shining Pond, kolam bersinar yang permukaannya dilapisi dengan kristal. Setelahnya mereka bertemu dengan Briar, seorang guru yang kebetulan meneliti tentang Terapagos. Setelah membaca catatan Lucius, mereka pun semakin yakin Shining Pond berhubungan erat dengan fenomena terastal Pokemon, yang membuat Pokemon-Pokemon liar yang tinggal di luar daripada Region Paldea, dapat mengaktifkan terastal Pokemon. Setelah Dot mengalahkan Sazare, seorang fotografer yang pernah melihat penampakan Cleaver, dia pun mau menuntun mereka menuju ke lokasi di mana Pokemon Six Heroes itu kemungkinan berada. Namun di tengah perjalanan mereka berpisah, dan menghadapi banyak hambatan Pokemon liar, termasuk Trevenant yang sempat menghipnotis mereka. Liko kemudian menemukan pohon dengan bekas cakaran Cleaver, yang memberinya petunjuk bagaimana caranya menemukan Pokemon Six Heroes tersebut. Setelah menyatukan petunjuk yang mereka temukan, Liko dan teman-temannya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Cleaver sampai mereka bisa menemukan Pokemon Six Heroes tersebut. Sesampainya di depan air terjun, mereka menemukan Cleaver, yang sempat bertarung sebentar dengan Lapras, untuk mengenang masa persahabatan mereka. Setelahnya Liko mengajak Cleaver ikut bersama mereka dalam perjalanan menuju ke Rakua. Namun tak disangka-sangka, Cleaver justru menolak penawaran itu, dan melarikan diri ke dalam hutan bambu. Setelah bertarung melawan Cleaver, mereka akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Pokemon Six Heroes, yang sekarang mau ikut dalam perjalanan mereka. Bertemu kembali dengan neneknya, Liko membuktikan perkembangan yang sangat pesat dan berhasil mengalahkan neneknya tersebut. Setelahnya Diana menjelaskan bahwa Lucius adalah pendiri The Explorer, dan selama ini Diana selalu mencari informasi tentang asal-usul organisasi tersebut. Alhasil mereka kembali lagi ke Shining Pond, di mana istri Lucius yang bernama Ristal muncul. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Liko adalah keturunan Lucius sang Ancient Adventure. Dulunya Lucius pernah menyelamatkan Ristal dari para penjahat yang mengincar Terapagos. Setelah berpetualang berdua, mereka lalu bertemu dengan Gibeon, yang ikut bergabung dalam perjalanan menuju ke Rakua. Namun Gibeon yang dibutakan oleh kerakusan, ingin mengeksploitasi area tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ini menyebabkan energi Rakuarium menyebar, dan menyebabkan Pokemon menjadi agresif. Dalam kekacauan ini, Gibeon terjatuh ke dalam lubang. Sementara Lucius mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia dari pengaruh Rakuarium. Setelah menceritakan masa lalunya, Ristal pun mempercayakan Terapagos kepada Liko, yang akhirnya menangkap Pokemon legendari itu dan menjadikannya sebagai Pokemonnya. Liko dan teman-temannya bertemu dengan Sohdayo, mantan anggota Rising Fall Tacklers. Namun Molly kesal dengan kehadirannya karena Sohdayo itu sering berbohong. Liko dan kawan-kawan yang ngotot tetap mengikuti petunjuk dari Sohdayo,
sampai mereka terkepung di pertempuran antar Pokemon yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Namun untungnya mereka berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, dan akhirnya pergi ke Johto untuk menemukan Pokemon Six Heroes berikutnya. Sesampainya di kampung halaman Landau, dia pun berubah menjadi Mighty G untuk menghibur fans yang sangat mengidolakan dirinya. Berkat ini mereka pun mendapatkan petunjuk bahwa Entei pernah terlihat di kepulauan terdekat. Singkat cerita mereka pun sampai di dekat gunung berapi dasar laut, di mana Pokemon legendari Entei akhirnya menampakkan dirinya. Liko dan kawan-kawan bertarung melawan Entei yang sangat kuat. Namun ketika mereka mengajak Entei untuk ikut, Pokemon legendari itu malah kebingungan. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa Entei bukanlah anggota Pokemon Six Heroes yang mereka cari-cari. Namun setelah itu Briar menginformasikan bahwa ada Pokemon lain yang mirip Entei terlihat di area Zero. Setelah mendapat informasi mengenai Pokemon Six Heroes yang terlihat di area Zero, Liko dan teman-temannya pun berangkat ke Paldea untuk menemukan Pokemon tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun langsung pergi menemui Omodaka, yang merupakan ketua Pokemon League Paldea serta ketua Dewan Sekolah Naranja Academy. Di sini Liko dan kawan-kawan meminta izin Omodaka untuk bisa masuk ke area Zero. Terkesan dengan tekad mereka, Omodaka ingin menguji kekuatan mereka terlebih dahulu. Liko dan teman-temannya bertarung 3 versus 1 melawan Omodaka. Walaupun begitu, ketiganya mengalami kesulitan menghadapi serangan racun yang dilancarkan Pokemon Omodaka. Namun Liko merancang strategi yang matang yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan Omodaka. Setelah pertempurannya selesai, mereka pun diizinkan masuk ke area Zero. Tanpa sepengetahuan mereka, The Explorer juga mengirimkan Onix dan Sango untuk memantau perkembangan Rising Volt Tacklers. Liko dan yang lainnya mulai menjelajahi area Zero, sementara Onix dan Sango mengawasi mereka dari kejauhan. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Roy bertemu dengan Pokemon Paradox yang mirip Magneton. Setelahnya dia pun lari dari Sandy Shock yang mengejarnya. Tapi karena sudah bosan berlari, dia pun memerintahkan Crocalor melawan balik, dan berhasil melumpuhkan Sandy Shock. Sementara itu The Explorer malah bertemu dengan Screamtail, dan terlibat pertengkaran yang hebat, sampai akhirnya Sango tak sengaja menangkap Pokemon Paradox tersebut. Setibanya di lokasi di mana Pokemon Six Heroes itu sempat terlihat, Pokemon yang mirip Entei itu akhirnya muncul. Diketahui itu adalah Gouging Fire, Pokemon Paradox yang memang memiliki kemiripan dengan Entei. Namun untuk bisa mendapatkan kepercayaannya, Liko dan kawan-kawan harus bertarung terlebih dahulu dan merebut kembali sabuk Lucius yang diambil oleh Gouging Fire. Setelah bertarung dengan susah payah, mereka pun berhasil, dan Gouging Fire mau ikut bergabung bersama mereka. Dengan berkumpulnya Pokemon Six Heroes, mereka pun memanggil Shiny Rayquaza. Liko dan kawan-kawan pun bertarung dan bekerja sama untuk mengalahkan Pokemon legendary tersebut, menggunakan setiap hal yang telah mereka pelajari selama ini. Sampai akhirnya hanya tersisa Roy dan Crocalor. Namun berkat tekad kuat yang dimilikinya, Crocalor bisa memberikan damage yang besar terhadap Shiny Rayquaza, memungkinkan Roy untuk menangkap Pokemon legendary tersebut. Dengan terkumpulnya seluruh anggota Pokemon Six Heroes, maka Terapagos atau Pagogo kini telah mendapatkan kekuatan penuhnya, dan mereka bisa pergi ke Rakua. Sesampainya di depan Rakuarium, Shiny Zygarde mengumpulkan seluruh sel-selnya dan berubah menjadi bentuk 50%. Ketika Master Gibeon memerintahkan Shiny Zygarde untuk menggali tambang Rakuarium, Amesio tiba-tiba muncul di belakangnya. Amesio memberitahukan bahwa Spinel telah memanfaatkan kakeknya, berencana untuk merebut Rakuarium untuk kepentingan pribadinya. Namun Master Gibeon sama sekali tidak peduli, dan memerintahkan Shiny Zygarde untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Seketika Terapagos meraung dengan keras yang membuat Pokemon Six Heroes keluar dari dalam Ancient Pokeball. Namun setelah selesai menggali, Rakuarium yang retak akhirnya pecah, memperlihatkan sesosok bayangan di dalamnya, yaitu Lucius. Ternyata Lucius masih hidup, dan alasan Shiny Zygarde menggali secara terus-menerus adalah untuk membebaskannya dari segel Rakuarium. Selama 100 tahun ini, dia menggunakan sel-selnya yang tersisa di Rakua, dan juga sebagian sel lainnya yang tersebar di penjuru dunia untuk mengamati penyebaran Rakuarium yang berakibat pada keseimbangan dunia Pokemon. Shiny Zygarde menyadari bahwa Rakuarium adalah item yang sangat berbahaya bagi Rakua dan Pokemon-Pokemon yang hidup di dalamnya.
Meskipun disegel selama 100 tahun, Shiny Zygarde telah menunjukkan kepada Lucius apa saja yang terjadi di dunia ini. Namun Master Gibeon masih saja keras kepala dan ingin memanfaatkan Raquarium untuk kepentingannya sendiri. Walaupun Shiny Zygarde telah berkhianat, dia tetap memohon bantuannya demi mewujudkan impiannya. Ternyata Shiny Zygarde masih menganggap Master Gibeon sebagai tuannya, dan Pokemon legendari pun siap untuk melindunginya. Tak disangka-sangka, Amesio malah berbalik melawan kakeknya sendiri. Demi melindungi Master Gibeon, Amesio tidak segan-segan meminta bantuan Liko dan teman-temannya untuk mengalahkan Shiny Zygarde. Liko dan yang lainnya kemudian mengaktifkan Terastal Pokemon, siap bertempur habis-habisan melawan Pokemon legendari Shiny Zygarde. Di saat pertarungan baru akan dimulai, The Explorer tetap memompa tambang Raquarium, dengan tujuan untuk mengaktifkan intinya, dan sebentar lagi itu akan terjadi. Jika Terapagos ingin memurnikan Raquarium itu, mereka harus secepatnya mengalahkan The Explorer. Liko dan kawan-kawan menyerang secara serentak, namun Shiny Zygarde mampu menghindari semua serangan itu. Di saat Shiny Zygarde kebingungan menentukan arah serangannya, Roy memerintahkan Crocalor untuk maju bersama dengan yang lainnya. Namun Master Gibeon bisa mengantisipasi dengan memerintahkan Shiny Zygarde Ground Force, menghentakkan badannya ke tanah, yang menyebabkan permukaan tanah mulai berguncang dan musuh-musuhnya roboh sendiri. Tapi jangan lupa, masih ada Amesio, yang memerintahkan Cerulege Shadow Claw. Master Gibeon sama sekali tidak terkesan, mau sebanyak apapun lawan yang dia hadapi, Master Gibeon akan menghancurkan mereka semua. Saking kuatnya bahkan Master Gibeon dan Shiny Zygarde seolah-olah tidak memiliki kelemahan. Saat ratusan panah mulai turun dari langit-langit, Floragato dan kawan-kawan bergerak dengan gesit untuk menghindarinya. Jika dipikir-pikir, serangan dari bawah maupun dari atas sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap Shiny Zygarde. Jadi mereka pun menunggu sampai Shiny Zygarde mulai mengumpulkan sel-selnya, sehingga mudah untuk diserang. Namun secara mengejutkan, Shiny Zygarde melancarkan Tousan Wave yang memungkinkannya untuk menyusut menjadi kecil, serta menciptakan pusaran angin untuk menghempaskan musuh-musuhnya. Tidak ingin kalah, Liko dan teman-temannya menyuruh Pokemonnya untuk tetap bertahan dan jangan menyerah. Setelahnya Shiny Zygarde melancarkan Ground Force yang cukup kuat hingga mampu merubah musuh-musuhnya kembali ke bentuk normalnya lagi. Namun di saat semuanya mulai kehilangan harapan, kenyataannya Liko masih tetap berjuang dan tidak mau menyerah segampang itu. Dengan hubungan yang semakin erat antara trainer dan Pokemonnya, Floragato akhirnya berevolusi menjadi Meowscarada. Begitu Meowscarada berada di dekat Shiny Zygarde, dia langsung menghajarnya dengan non-stop akrobatik, memberikan damage yang lumayan terhadap Pokemon legendari tersebut. Namun setelahnya Shiny Zygarde melompat ke udara dan siap menghabisi Meowscarada dengan Corpunicer. Tak disangka-sangka, Meowscarada menjentikkan tangannya untuk menjatuhkan bom dari langit-langit, yang meledak tepat di hadapan Shiny Zygarde, menyebabkan Pokemon legendari tersebut akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Di sini Master Gibeon mendesaknya untuk bertarung lagi, tapi Shiny Zygarde malah melotot ke arahnya, sebelum akhirnya menyebarkan sel-selnya ke berbagai penjuru, dan menghilang entah kemana. Dipenuhi dengan rasa kecewa, Master Gibeon mempertanyakan mengapa Pokemon legendari pergi meninggalkannya. Seperti yang telah disaksikan oleh semuanya, nampaknya Shiny Zygarde telah mengakui kemampuan Liko dan yang lainnya. Master Gibeon menjadi semakin gila saat menyadari bahwa Lucius akan selalu datang untuk menghentikan rencananya, bahkan keturunannya juga muncul mengganggu Master Gibeon. Saat perasaannya terhubung dengan trainernya, maka Pokemon akan semakin bertambah kuat, dan itulah sebabnya Liko bisa mengalahkan Master Gibeon. Di sini Lucius pun mencoba untuk mengingatkan Master Gibeon agar kembali ke jalan yang benar. Untuk mencegah inti Raquarium yang akan aktif, maka Terapagos terbang ke sana sambil membawa Pokemon Six Heroes yang terkurung di dalam barrier. Setelahnya Terapagos pun berubah menjadi Stellar Form, bekerja sama dengan Pokemon Six Heroes untuk memurnikan Rakua seperti semula. Setelah Lucius dan Master Gibeon menghilang, dan mempercayakan warisannya kepada keturunannya, Pokemon Six Heroes pun bebas. Namun Spinel malah menggunakan Raquarium Spear untuk membuat Pokemon Six Heroes mengamuk. Spinel menyatakan bahwa The Explorer akan mengambil alih Rakua. Liko dan kawan-kawan yang tidak dapat menghentikan kekacauan, terpaksa melarikan diri bersama dengan Shiny Rayquaza.
Ketika mereka mencoba untuk kabur, Liko kehilangan item berharga milik Lucius yang jatuh ke dalam jurang. Dan situasinya semakin memburuk ketika Prof. Friet dan Charizard jatuh dari kapal Brave Asagi, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka. Setahun kemudian, Liko menjalani aktivitasnya sebagai murid di Indigo Academy, berusaha melupakan kenangan pahit di masa lalu. Sementara itu, perusahaan Exit yang kini telah diambil alih oleh Spinel, menyatakan akan kembali ke Rakua untuk mengadakan penelitian, menuduh Rising Fall Tacklers sebagai penjahat yang ingin memanfaatkan Rakuarium untuk kepentingan pribadinya. Dan masyarakat setempat percaya dengan kebohongan yang disampaikan oleh Spinel. Di sisi lain, Roy yang mengalami pertumbuhan pesat, dengan Pokemon-Pokemon baru yang akan menemani petualangannya, termasuk Shiny Lucario serta Kapten Pikachu yang sekarang menjadi partnernya, melanjutkan petualangan untuk mencari teman-temannya lagi.